itu saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa, kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau tidak mampu mengerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ambil yang bisa ambil. Nah, di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh. Jangan yang lain. Di sini saya bisa. Dalam kacamata Pak Mahfud, kalau apa yang menjadi hal penting yang kalau harus teorinya itu memperbaiki, kan penegakan hukum kalau teorinya itu, kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1, substance, isinya, aturannya. Yang kedua, structure, aparatnya. Lalu yang ketiga, culture. Nah, di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai, tidak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturalnya selesai, dan sudah ada undang-undang yang waktu ini oke, tidak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya. Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus tuh gimana sih, sudah ada semua di undang-undang. Ada di Eka Prasetya, pesatnya Polri. Ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Insiden tak mengenakan terkait menu makanan bergizi gratis kembali terjadi. Ya, tepatnya ditemukan ulat dan belatung pemirsa pada suguhan makanan para siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur. 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPPG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada PGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. ...362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Pulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Nah, Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. Cisdi mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu, telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat, mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nadik ST yang meminta maaf pada masyarakat terkait dengan kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan tersebut. Itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari
karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kepala Staf Kepresidenan RI menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG harus memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Kemenkes, maksud kami pemirsa. Data dari Kemenkes, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi Like Hygiene dan Sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini sisi-sisi ada sisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo tegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban capai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Pemirsa, Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan tahun 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuat kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak
meres itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Lanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya Hana Pertiwi mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hana menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima permohonan pra-peradilan tersebut. Baik, terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi hingga lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh.
Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Orang Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membaik-baikkan semuanya itu. Karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.